Bab 174. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Orang jahat. Jishuka bergumam. Jauh di dalam hutan, dia telah berjuang dengan Samuel, peserta terlemah dalam pertandingan pemrosesan target. Dan akhirnya, kemarahannya akhirnya meledak. Dia mengabaikan whisperku, hanya datang untuk gadis lain. Hari upacara pembukaan, Jishuka telah masuk ke Satisfy di Korea Selatan dan mengirim whisper pada Grid, untuk mencari tahu lokasinya. Tapi Grid, terus mengabaikan whispernya. Pada saat itu, Jishuka telah mencoba untuk mengerti. Dia pasti sibuk. Tapi apa ini? Dia sepertinya tidak terlalu sibuk, untuk menyelamatkan wanita lain. Apakah dia mengabaikan whisperku, karena dia tidak tertarik padaku? Dia tidak ingin bertemu denganku. Jadi, dia mengabaikannya. Dia memiliki ribuan klub penggemar di seluruh dunia. Ratusan juta pria menginginkannya. Dia telah didekati oleh para pria terbaik, seperti aktor tampan, taipan kaya, dan intelektual yang sukses. Tapi sekarang, dia diabaikan. Kebanggaan Jishuka hancur, saat dia memegang Java Arrow Special. Itu rusak menjadi dua. Dia mengabaikannya dan bertanya pada Samuel. Siapa yang lebih cantik antara aku dan Yura? Orang-orang di dunia menikmati membandingkan Jishuka dan Yura. Itu adalah hobi mereka untuk mengevaluasi siapa yang lebih cantik. Bukan hanya penampilan mereka. Mereka sering dibandingkan dalam semua hal. Karena, mereka adalah bintang internasional dan top ranker dari Satisfy. Bahkan pembayaran yang mereka terima, untuk penampilan TV atau pemotretan mereka, adalah sama. Jishuka mengakui Yura sebagai saingannya. Namun dia yakin, jika dia lebih unggul dari Yura. Tapi dia sepertinya dikalahkan, ketika menyangkut pria yang dia minati. Dia tidak pernah tahu, jika Grid dan Yura sangat dekat. Seseorang yang lebih suka membuat item, bergegas untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Apakah Yura adalah kehadiran khusus baginya? Samuel menatapnya dan menjawab dengan jujur. Jishuka, kamu jauh lebih seksi. Kualitasmu pasti lebih baik. Secara objektif, aku pikir kamu lebih cantik. Tapi, aku pribadi lebih suka wanita anggun. Jadi, Yura nampak lebih cantik bagiku. Selain itu, Yura orang Asia, kan? Mata yang tenang, tidak ada bintik-bintik, dan pesona misterius dalam banyak hal. Hehe, dia adalah seorang dewi. Diam. Uok. Efek Java Arrow Special diaktifkan. Artinya, defense target benar-benar diabaikan. Java Arrow Special telah meracuni target. Keok. Samuel bergidik kesakitan, saat panah menusuk pahanya. Kemudian, Jishuka menarik kembali tali busurnya. Aku marah. Papapat. Api cepatnya terbuka. Target yang terbang di antara pohon-pohon dan semak-semak, meledak tanpa bisa melarikan diri dari panah Jishuka. Aku menjadi panas. Pepepepeng. Skor tim Brasil terus meningkat berkat penembakannya yang geram. Komentator berteriak. Brasil 72-73 poin. Benar-benar archer ahli. Perwakilan Brasil, panah Jishuka mengabaikan semua rintangan dan memusnahkan target dalam sekejap. Segera setelah aku berbicara, tim Cina dan tim Jepang sudah mulai menyerang Jishuka. Wah. Perhatian penonton yang terfokus pada Pakmas Descendants akhirnya kembali ke medan perang. Sekali lagi, mereka mulai bersorak untuk para pemain negara mereka. Di sisi lain, perwakilan Amerika Serikat, Huren, menatap papan skor dengan ekspresi bingung. Apa ini? Korea Selatan 113 poin. Amerika Serikat 77 poin. Brasil 73 poin. Kanada 71 poin. Prancis 69 poin. China 62 poin. Jepang 61 poin. Inggris 49 poin. Spanyol 0 poin. Itu adalah permainan solo dari tim Korea. Dia hampir mengejar skor tim Korea, ketika Yura diserang oleh perwakilan dari 8 negara. Tapi, kemunculan tiba-tiba dari Pakmas Descendants, membuat usahanya sia-sia. Menghancurkan 11 top ranker sendirian dan mengendalikan bilah emas untuk menangani target. Selama pertempuran Bairan, dia telah, lumayan. Sungguh, bukankah itu busuk, untuk memperkenalkan kelas legendaris saat ini? Huren membuat ekspresi ketakutan di luar, tapi matanya tenang. Dia menggaruk rambutnya yang kelabu, dan otaknya yang setengah bayam mulai berputar dengan cepat. Situasi telah berubah, karena pengaruh tunggal. Bagaimana dia harus menghadapinya? Dia khawatir tentang itu, sebelum memanggil nama rekannya. Lowell. Ya. Pria muda berambut perak yang sedang menonton Grid, menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Huren bertanya padanya. Bilah emas itu, bisakah kamu menanganinya? Petik 2. Tatapan Lowell kembali ke langit, tempat Grid berada. Dia secara singkat mengamati 7 bilah yang bergerak sekitar 1,5 kali lebih cepat dari target, dan menjelaskan. Itu adalah mungkin jika aku bisa mencapai jarak 30 meter dari mereka. Namun, jika bilah-bilah itu terbuat dari bahan yang sama, dengan cakram emas yang muncul selama pertempuran Bairan, mereka tidak akan hancur. Huren mengangguk. Baik, maka, kita akan menyerah pada medali emas. Amerika Serikat adalah kekuatan terkuat di dunia. Sebagai wakil Amerika Serikat,
Huren dan Lawel hebat. Sebagai orang nomor 2 di tim AS, Huren berada di peringkat 8 dan memiliki kelas tersembunyi. Sementara itu, Lawel adalah salah satu dari 10 rookies. Mereka awalnya bertujuan untuk menang, tapi mereka mengubah target mereka tanpa goyah. Pakmas Descendants dan Yura, mungkin hanya dengan salah satu dari mereka, tapi bodoh untuk menjadi musuh dengan mereka berdua, pada saat yang sama. Mari kita tinggalkan mereka berdua, dan fokus pada pertarungan kita sendiri. Mereka akan mengincar medali perak. Huren membuat keputusan dan memutuskan untuk mengalahkan saingannya. Pertama-tama, target pertama kita adalah tim Kanada. Amerika Serikat, Prancis, Brasil, Cina, dan Jepang adalah 5 tim di hutan. Mereka sibuk saling menjaga. Tim Inggris berada di dekat tim Korea. Tapi, skor mereka perlahan-lahan naik karena Natasha menangani target sendirian. Tim Spanyol. Matt adalah satu-satunya yang selamat, dan dia berhadapan dengan Regas. Skornya juga 0, jadi tidak perlu khawatir tentang dia. Di sisi lain, tim Kanada merusak pemandangan. Mereka bersembunyi di tengah-tengah gunung dan terus-menerus menangani target. Berkat posisi mereka yang luar biasa, kecepatan perolehan poin mereka cepat dan tidak ada yang mengganggu mereka. Mereka adalah pilihan yang jelas. Petik 2. Perwakilan Prancis dan perwakilan Cina di kanan dan kiri memandang ke sini, dengan mata ketakutan. Huren menertawakan mereka dan berbicara. 3 menit. Tunggu selama 3 menit tanpa aku. Wajah Lawel berubah. Tunggu sendirian selama 3 menit. Tidak akan tim lain memfokuskan serangan mereka padaku, saat kamu meninggalkan sisiku. Aku bahkan tidak akan bisa bertahan 2 menit. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Tidak, kamu bisa bertahan. Jika tidak, tahan saja selama 2 menit dan 50 detik. Aku akan kembali pada waktu itu. Bukankah kita harus pergi bersama? Tidak. Kemudian, tim Kanada dapat bekerja sama dengan tim lain untuk mengisolasi kita. Lalu, aku akan pergi. Huren berbicara sepihak, sebelum melompat tinggi dengan cara yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya yang besar. Seperti seorang seniman bela diri, dia berlari di sepanjang pohon dan mencapai gunung dalam 1 menit. Apakah kamu datang untuk dibunuh? Perwakilan Kanada mengejek Huren. Ada 2 dari mereka, sementara Huren sendirian. Lawel ditinggalkan sendirian, dan diserang oleh perwakilan dari negara lain. Ini adalah akhir bagi AS. Kamu bodoh, cepat. Setelah tim Korea yang memiliki Yura dan Pakmas Descendants, Amerika Serikat memiliki kekuatan terbaik berikutnya. Sekarang, tim Kanada memiliki peluang untuk mengalahkan Amerika Serikat. Huren mungkin berada di peringkat 8. Tapi, mereka juga berada di 30 top ranker. Keduanya percaya, jika mereka bisa mengalahkan Huren, jika mereka bekerja bersama. Huren bukan monster seperti Yura dan Pakmas Descendants. Jika dia monster seperti mereka, dia pasti sudah menghancurkan tim lain sendirian. Perwakilan Kanada mengira begitu. Tapi nyatanya, Huren adalah monster. Dia adalah salah satu dari 7 peringkat yang dianalisis Yura, yang lebih kuat darinya. Aku harus bergegas. Waruruk. Aura merah seperti api berkobar di kedua tangan Huren. Berbeda dengan informasi mereka, Huren memiliki kelas tersembunyi rare yang disebut Master Aura. Dan bukankah dia awalnya berurusan dengan aura biru? Ketika mereka merasa bingung dan waspada, Huren memberi mereka informasi baru. Di antara kelas tersembunyi, tipe ada, pertumbuhan. Master Auraku adalah kelas rare ketika aku pertama kali mendapatkannya. Tapi sekarang, itu dipromosikan ke kelas epic. Auramu menjadi lebih kuat. Omong kosong. Ini adalah pertama kalinya, mereka mendengar tentang kelas tipe pertumbuhan. Tim Kanada mengira itu hanya gertakan dan diserang. Aura di sekitar kedua tangan Huren membentuk pedang. Aku akan membiarkanmu belajar, dari kemuliaan kelas legendari di masa depan. Huren berbicara dengan tulus dan mengayunkan kedua bilah auranya. Caeng, caeng. Perwakilan Kanada berjuang. Mereka bertukar beberapa pukulan dengan Huren. Tapi, ilmu pedang Huren jauh lebih baik. Perwakilan Kanada mulai terluka. Bilah aura Huren benar-benar mengabaikan defense mereka. Sehingga, mereka menderita damage tetap 100%. Perwakilan Kanada dikejutkan oleh cedera mereka, sementara pedang aura Huren bergerak seperti cambuk. Uwok. Kuak. Dari sudut ini, bagaimana? Seorang perwakilan Kanada tertusuk di jantung dan tertegun, setelah menderita damage besar. Kelangsungan hidup mereka sudah ada di tangan Huren. Kemampuanmu bagus, tapi, entah bagaimana, ranker baru terlalu lemah di PvP. Apakah karena mereka hanya fokus naik level? Kamu tidak tahu bagaimana bertarung. Huren tidak dapat menyembunyikan ekspresi rileksnya, saat dia mengeluarkan dari perwakilan Kanada. Dia memeriksa waktu, sambil mengambil potion dan memukul dahinya. Sial, sudah lebih dari 3 menit. Huren mengoperasikan aura di sekitar bagian bawahnya, memungkinkannya bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dengan cepat mencapai Lawel. Lalu, dia tertawa. Lawel yang dia pikir sudah mati, apakah relatif baik-baik saja? Tidak heran, dia disebut pemula paling kuat. Lawel melotot tajam, sementara Huren mengaguminya. Butuh waktu 4 menit dan 9 detik. Maaf, musuh lebih jauh dari yang aku pikirkan.
Huren yang minta maaf, menyerang perwakilan Prancis dan Cina, yang telah menyerang Lowell. Pada saat itu, panah melesat ke jantungnya. Uok. Huren menghindarinya dengan refleks, untuk tidak mengenai jantungnya. Itu menakjubkan dan menyatakan ketidaksetujuannya. Dia menarik panah dan berkata, "Aku ingin menghindari perkelahian, karena wanita itu seorang archer rentan dalam pertandingan 1 lawan 1. Tapi, itu adalah kelas yang menakutkan, ketika tersembunyi di belakang sekutu. Pertama-tama, Jishuka adalah bakat yang luar biasa. Yah, dia adalah tujuan keduaku. Lindungi aku Lowell." Huren melompat ke arah tim Brasil. Kita tidak bisa mengalahkan tim AS, jika Jishuka terbunuh. Tim-tim lain menilai secara bersamaan dan memblokirnya. Tapi, ada satu masalah. Koang. Aura bubar tersebar di sekelilingnya. Kemudian, mereka berubah menjadi tombak aura dan menusuk tubuh musuh. Aura? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Ini adalah kekuatan 10 top ranker. Kejutan terus muncul. Zibal, Chris, Bondre, dan Yura. Lalu, ada Pakmas Descendan dan Huren. Mereka menunjukkan kekuatan yang melampaui akal sehat, dalam kompetisi nasional ini. Bahkan, jika semua peserta adalah ranker, levelnya tetap berbeda. Itu ketitik, di mana mereka merasa level itu tidak penting. Huren menembus perwakilan yang tidak puas, dan mencapai tim Brasil. Samuel menghalangi jalannya, tapi Samuel adalah yang terlemah di sini. Dia tidak bisa mengalahkan Huren. Samuel dipukul dan jatuh. Huren telah dipukul dengan panah beberapa kali, tapi dia menahan mereka dan mempersempit jarak ke Jishuka secara instan. Bukankah ini cukup sulit? Huren menjelaskan pada Jishuka yang berkeringat. Itu mungkin untuk mengoperasikan auraku secara defensif. Bagaimanapun juga, ini bagus. Ini adalah pertama kalinya, aku menjadi landak. Kenapa kamu tidak mengalami tubuhmu untuk dipotong setengah? Petik 2 tanda seru petik 2. Suara tak terduga terdengar di atas kepalanya. Huren ketakutan dan bergerak. Koang. Greatsword menghantam tempat dia berdiri. Jejeok. Tanah berguncang seperti gempa bumi telah terjadi. Grit turun. Huren memperhatikan kesalahannya. Benar, bukankah Pakmas Descendants milik Sedekah Guild? Aku mencoba menyentuh seseorang yang seharusnya tidak aku lawan. Kamu langsung mengerti. Dia mungkin tidak pernah mengungkapkannya, tapi Guild Sedekah sangat berharga bagi Grit. Mereka memperhatikan nilainya lebih cepat daripada orang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang menghormati dan peduli padanya. Dia awalnya membangun hubungan dengan mereka karena uang, tapi tidak lagi. Ini adalah hubungan yang dibangun lebih dari setengah tahun. Mereka membantunya dalam banyak hal. Grit mungkin menertawakan beberapa dari mereka. Tapi baginya, mereka adalah satu-satunya teman. Bagaimana mungkin dia tidak melindungi teman-temannya, ketika dia memiliki kekuatan yang cukup? Itu tidak berbeda dengan teman-teman masa lalunya, yang mengabaikannya ketika dia kesakitan. Ya, aku tidak akan pernah melakukannya. Pada saat ini, dia menyadari, mengapa dia ingin memasuki kompetisi, meskipun harus mengungkapkan identitasnya. Sururuk. Mata Grit berubah. Kesombongan itu hilang dari matanya. Alasan yang ia gunakan untuk meyakinkan dirinya sendiri, tentang mengapa dia berpartisipasi dalam kompetisi ini, hanyalah sarana untuk menyembunyikan kebingungannya. Karena, dia tidak dapat memahami psikologinya sendiri. Pada saat ini, matanya bersinar dalam dan lembut. Jishuka menyaksikan perubahan secara real-time dan kagum. Rasanya, seperti dia telah menjadi orang lain. Di sisi lain, mata Jishuka bersinar dari sebelah Grit. Kenapa dia begitu tampan hari ini? Jishuka selalu percaya diri dan tidak memperhatikan pria. Matanya tidak bisa meninggalkan Grit. Grit memindahkan Jishuka ke belakangnya dan menyatakan, "Lihat aku. Kamu, Duguen." Jishuka memandangi punggung Grit yang lebar dan berubah menjadi merah. Dan sekarang, situasi ini disiarkan ke seluruh dunia. Mengutuk, ini bukan drama. Bu. Para pria di seluruh dunia mulai mengoceh bersama. Pakmas Descendants, Yura, apakah itu tidak cukup baginya? Dia membidik Jishuka juga, bukankah dia orang yang sangat jahat? Bajingan sialan. Pria busuk. Seorang pria melahap hati dua wanita paling cantik di dunia. Ada banyak sumpah di seluruh dunia. Pada waktu bersamaan, seorang pria muda berusia 30-an sedang menonton kompetisi di TV dan berdiri. Kemudian, menuju Grit di TV. Tepuk tangan meriah. Pasang bendera di sekitarmu. Bravo. Pria ini memiliki poster-poster Putri Rebecca di seluruh rumahnya. Berkat Grit, Paus terbunuh dan dia menjadi yang pertama menerima kelas tersembunyi unik. Dia bersorak untuk Grit dari kejauhan.